Baik Pak, izin saya mulai Pak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar, salam grit di Sub Juara. Sebagaimana kita ketahui bersama, antusiasme masyarakat dalam bermobilitas sangat tinggi pada liburan Lebaran 1443 Hijriah kali ini. Bisa dikatakan sebagai bentuk euforia setelah 2 tahun kebijakan pelarangan maupun pembatasan mudik akibat pandemi COVID-19. Nah, efeknya adalah peningkatan volume kendaraan yang sangat signifikan, baik di jalur tol maupun non-tol atau arteri, sehingga beberapa hari terakhir dapat kita rasakan dan amati bersama terjadinya kemacetan di berbagai ruas jalan. Nah, untuk itu, pada pagi ini saya, Rara, dari tim publikasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, akan memandu podcast Great Hub edisi Angkutan Lebaran. Kali ini untuk berbincang mengetahui evaluasi penyelenggaraan arus mudik, fenomena kemacetan di lokasi wisata, serta antisipasi yang dilakukan dalam menghadapi arus balik nanti pada Angkutan Lebaran tahun 1443 Hijriah tahun 2022 ini. Telah bergabung bersama kami secara virtual pimpinan saya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur Koswara. Semangat pagi, Bapak. Salam untuk semuanya. Baik, mohon izin Pak Kadis, berdasarkan hasil evaluasi dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran sampai hari kemarin 4 Mei 2022, bagaimanakah Pak secara umum gambaran mobilitas masyarakat serta efektivitas strategi yang dilakukan pemerintah khususnya di Jawa Barat? Ya, baik, terima kasih. Jadi secara umum gambarannya bahwa pergerakan mudik di tahun ini 2022 ya sesuai dengan perkiraan dari Kementerian Perhubungan itu mulai H-3 itu sudah terlihat banyak lonjakannya, dan ternyata H plusnya, H plus 1 plus 2-nya itu pergerakannya juga melebihi dari puncak mudik gitu. Ini ada sesuatu yang menurut saya kondisi masyarakat yang saling menunggu gitu ya, menunda perjalanan dan akhirnya sama-sama bergerak mudiknya itu, terutama yang di lokalan itu setelah H plus ya, H1, H2 itu, dan sekarang ini H3 saya lihat masih tinggi juga pergerakannya gitu. Nah, kemudian untuk tempat wisata udah jelas di H1, 2, 3 ini hampir semua merata di Jawa Barat ini penuh ya, sampai terjadi kemacetan yang cukup panjang di Pangandaran misalnya, kemudian di Puncak. Di wisata selatan ini ada Pangandaran, Pamungpek, Pelabuhan Ratu, itu hampir semua penuh ya. Kemudian yang di Lembang juga begitu. Kalau Lembang imbas dari Bandung sebagai kota wisata itu sangat terlihat sekali, di sana pergerakannya sangat banyak. Dan sesuai dengan perkiraan juga bahwa moda yang dipakai oleh masyarakat yang lebih banyak ini kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Angkutan umum walaupun ada peningkatan, saya kira kapasitasnya masih bisa terlayani oleh sarana yang ada. Lebih banyak orang menggunakan roda angkutan pribadi dan berupa roda 4 dan roda 2. Itu mungkin ya, dan beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, misalnya untuk one way di tol, kemudian pengaturan di jalur nasionalnya juga, di arteri jalur nasional itu ada yang berhasil dan ada yang kewalahan. Ini jadi evaluasi kita untuk menghadapi arus balik, karena beberapa kondisi seperti misal di kawasan Garut itu di luar ini ya, di luar perkiraan awal ya, ada beberapa yang sangat panjang antriannya, mulai dari Nagreg sampai ke Gentong, itu kurang lebih hampir 40 kiloan, dan susah menerapkan cara bertindak yang sudah disiapkan itu, karena volumenya sangat padat, sehingga akhirnya menunggu
dengan waktu terurai sedikit-sedikit gitu. Dan ini masyarakat kelihatannya memang sudah siap juga dengan kondisi seperti ini. Ya. Bahkan dinikmati mungkin ya Pak, karena sudah penambahan kendaraan yang begitu banyak. Ya, betul, penambahan kendaraan yang sangat banyak ya, 2 tahun berhenti dan kendaraan menerus. Kualitas jalan yang tidak bertambah dan kendaraan yang terus bertambah ini mengakibatkan ya kondisinya seperti sekarang itu. Dan alhamdulillah ya yang menjadi fokus kita salah satu di angkutan lebaran penyediaan bis itu sampai dengan saat ini belum ada persoalan. Mungkin yang di Jawa Barat ya, mungkin yang jadi persoalan itu di Merak gitu, penyeberangan. Di Merak, kalau di Merak betul kapasitasnya terbatas sehingga menjadi antrian panjang. Kalau di Jawa Barat kelihatannya angkutan yang sudah direncanakan ini masih bisa menangani. Mungkin itu ya secara umum ya. Yang selanjutnya kita harus siap-siap di arus balik ini. Arus balik, iya betul Bapak. Baik Bapak, bicara arus mudik kemarin Pak, berarti puncak arus mudik betul terjadi sesuai dengan perkiraan kita ya Pak ya di tanggal 29 dan 30 Pak? Ya, untuk yang lintasan ya, arus mudik yang sifatnya lintasan, jadi ke Jawa Barat ini hanya melintas saja, itu kelihatan tercapai seperti itu. Tapi untuk jumlah volume pergerakan, H+ ini lebih besar dari puncak H+ ini. Seperti kemarin kita dilihat di poskonya Tasik gitu ya, Ciamis itu H+3 ini hampir 180%, hampir 200%. H+2 itu penambahannya daripada hari sebelumnya gitu. Dan ini terlihat bahwa pergerakan lokal ini sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Betul Pak, berarti untuk puncak arus mudiknya H-1 atau H-2 sesuai perkiraan, tapi di hari H dan sampai dengan saat ini itu adalah pergerakan lokal dan pergerakan menuju wisata mungkin ya Pak ya. Nah betul. Baik Pak, untuk bicara tentang keselamatan Pak, antisipasi yang sudah kita lakukan itu seperti apa Pak? Lalu memantau hingga saat ini Pak, bagaimanakah tingkat kecelakaan yang terjadi di Jawa Barat, lalu angka fatalitasnya seperti apa Pak? Ya, dari informasi yang kita dapat, kecelakaan ada ya, tapi kalau lihat jumlah kayaknya tidak terlalu tinggi daripada tahun 2019. Tidak terlalu tinggi kalau kelihatannya. Nah yang jadi ini kemarin ada banjir sama longsor saja mungkin yang jadi hambatan alam ya, hambatan alam. Tapi kalau untuk kecelakaan nanti mungkin bisa ditambah informasinya oleh teman-teman untuk angka kecelakaan ini ya. Baik Bapak. Nah Bapak mohon izin bersama kita juga sudah bergabung 4 perwakilan koordinator wilayah, yaitu Pak Dodi, koordinator wilayah 11, yaitu untuk koordinator Garut, Tasik, dan sekitarnya, merupakan salah satu wilayah paling sibuk nih pada hari H hingga H+3 ini. Lalu ada Pak Agus Didik, wilayah 4, Karawang dan Subang ya Pak Agus Didik. Lalu ada Pak Dani Gumelar di wilayah 2, Bogor dan Sukabumi, salah satu lokasi tujuan wisata juga. Dan Pak Agus pribadi wilayah 7, yaitu Korwil wilayah Kabupaten Bandung Barat, di mana lokasinya Lembang berada ya Bapak-Bapak. Nah mohon izin Bapak bergantian, mohon informasi gambaran situasi arus lalu lintas di wilayah pemantauan Bapak pada arus mudik, dan mungkin sedikit analisa kenapa terjadi kepadatan Bapak, dimulai dari Pak Dodi, Silahkan Pak Dodi. Baik, terima kasih Bu Rara. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kadis, rekan-rekan sekalian. Waalaikumsalam. Guys, ini penjelasan dari saya bahwa memang puncak arus mudik seperti yang dijelaskan oleh Pak Kadis tadi memang terjadi demikian. Nah, pada hari H+-nya itu bahkan terjadi dari 4 yang tadi saya sampaikan. Jadi arus mudiknya belum selesai. Kemudian arus balik sudah mulai, kemudian
kemudian pergerakan lokal, dan di tempat-tempat wisata. Nah ini betul-betul luar biasa, hampir di luar sehingga ada beberapa CP yang memang betul-betul butuh perhitungan yang kuat untuk melakukannya. Karena pemberlakuan salah hal yang lainnya. Kemudian dilakukan pengalihan arus mulai dari Tasik Selatan, kemudian dari utara juga dilakukan. Akhirnya semua jalur yang ada di wilayah Garut Tasik ini betul-betul penuh syarat dengan kendaraan yang memang melakukan mudik, melakukan silaturahmi, melakukan rekreasi, semua bergabung kemarin. Tapi alhamdulillah tadi malam sampai jam 1. Sekarang juga sudah diberlakukan penarikan dari Tasik, jadi sudah menjadi prioritas adalah arus balik. Ini juga perlu disampaikan kepada pengguna lalu lintas. Arus balik yang dari Tasik menuju Bandung sudah dilakukan penarikan. Dan hari ini juga akan dilakukan nanti penebalan di posko-posko mengantisipasi hal yang luar biasa. Kalau saya lihat pergerakan lokalnya juga sudah mulai berkurang. Kemudian ada jalur yang kita tidak rekomendasikan, tetapi kemarin digunakan karena saking padatnya, jalur ke Cijapati itu kita gunakan untuk itu. Nah, sementara ini masih terkendali, hanya memang kita butuh recovery untuk para petugas, karena sampai tadi malam sudah ada yang di luar jadwal bekerja, melakukan tugas-tugas pembantuan kepada pihak kepolisian. Sementara itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu Rara, Pak Kadis. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Dodi. Dilanjutkan dengan Bapak Agus Didik. Pak Agus Didik agak berbeda karena beberapa wilayahnya di Karawang merupakan wilayah perbatasan ya Pak Agus ya. Jadi polanya kepadatannya justru terjadi ketika awal puncak arus mudik ya Pak Agus Didik. Mohon diceritakan juga Pak sedikit untuk kejadian longsor di Ciater kemarin. Dipersilakan Pak Agus. Terima kasih Terara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, saya selalu semoga semua begini Terara, kondisi Kerawang dan Subang, karena daerah Kerawang ini kan daerah arteri khususnya yang terkait dengan dampak dari CP berupa one way. Jadi daerah Kerawang secara umum dan Bekasi dan sampai dengan Subang yang daerah arteri untuk mudiknya itu tidak terasa penumpukan yang padat, khususnya dulu di daerah Tanjung Pura yang dikhawatirkan kan terjadinya kepadatan berupa kendaraan R2. Tetapi tahun ini itu tidak terlihat penumpukan yang signifikan, itu penumpuk luar biasa, tetapi bergelombang mengalir terus secara berurutan. Mungkin itu dampak sosialisasi yang tinggi sehingga dan libur yang cukup merata sehingga kendaraan itu secara tidak bersama-sama berangkat terjadi penumpukan di daerah Tanjung Pura sehingga hal ini mudiknya kepadatannya justru tidak terlalu signifikan. Namun pada saat tanggal 28 dan 29 pagi kemudian itu ada kepadatan di dua arah, artinya dua arah ini malam tanggal 28 ketika one way pertama itu arah menuju Jakarta, Bekasi dan sekitarnya itu dampak dari dilakukannya one way itu kendaraan dari Cipali menuju Jakarta, Bekasi, R4 bahkan ada R6 atau kendaraan barang itu juga masuk ke daerah Kerawang dan sekitarnya sehingga sangat padat. Kemudian posisinya mungkin karena waktu jarak antara dimulainya one way dan juga jarak ditutupnya ini belum terinformasikan, sehingga di pintu-pintu tol itu terjadi penumpukan, gitu. Terjadi antrian, gitu. Yang itu berdampak pada sekitarnya yang akhirnya pada tanggal 29 pagi di daerah Cipularang atau Dauan itu terjadi hal yang mungkin Rara tanyakan pagi-pagi waktu itu. Kemudian di Simpang Jomin juga padat tetapi tidak terjadi penumpukan. Yang mungkin sempat terjadi viral adalah video di sekitar 400 meter dari Simpang Jomin ada itu semacam jembatan atau yang posisi
itu kelihatan ada berhenti, kemudian stuck di bawah maupun di atas, sehingga kelihatan bahwa ada semacam macet horor gitu. Nah, mudah-mudahan kali ini tidak terjadi hal itu di arus baliknya. Yang kedua, yang di daerah Ciater sama dengan daerah menuju wisata lainnya, tapi tidak terlalu padat, tapi memang padat merayap gitu, tapi tetap jalan. Nah, memang yang sempat terjadi adalah ketika terjadi longsor di daerah Patung Dua Anak Cukup itu sore terjadi, yaitu sekitar pukul 3:30 diberitahukan oleh pengendara sepeda motor 2 kepada petugas yang di Sub Kabupaten Subang. Kemudian malamnya ternyata sudah bisa diatasi, belum sampai malam lah itu, karena petugas dari Subang itu begitu sigap dan cekatan, kemudian sudah bisa diatasi, malam hari sudah bisa digunakan 2 arah. Mudah-mudahan ini kondisi yang tanah longsor di beberapa tempat atau informasi yang lainnya itu tidak terjadi. Yang tadi malam Rara juga tanyain di Sumedang ada terjadi, mudah-mudahan itu tidak menimbulkan korban jiwa. Nah, kemungkinan di arus balik berbeda, Teh Rara, karena kan kalau arus balik one way-nya ini hari ini mungkin mulai pukul 11. Kalau one way-nya itu kan dimulainya dari Kali Kangkung. Nah, ini ke arah Jakartanya mudah-mudahan tidak, atau ke arah Bandungnya cuman dari arah dekat dari Jakarta gitu. Jadi sehingga di Kerawang tidak terjadi yang seperti kemarin. Demikian mungkin secara umum, Tera, pimpinan. Siap. Baik Pak Agus Didik, terima kasih. Kita lanjutkan ke Bapak Dani Gumelar, Pak Dagum ya, biasa kita panggil Pak Dagum. Bagaimana Pak situasi di Puncak dan juga di Sukabumi Pak? Ini merupakan lokasi tujuan wisata favorit masyarakat Jawa Barat maupun yang berasal dari luar Provinsi Jawa Barat. Dipersilakan Pak Dagum dengan kacamata hitamnya. Suara saya masuk? Masuk Bapak, siapa? Ini saya mohon izin Pak Kades, saya lapor dari pintu tol Ciawi untuk hari ini. Sebagaimana dilihat ini sementara ke arah Puncak ditutup dulu Pak, jadi katanya 1 jam lagi kemungkinan besar akan dibuka. Jadi sekarang prioritas dulu dari arah Puncak menuju Jakarta, ini masih ditahan dulu. Kan izin polisi. Nah, ini ke arah Sukabumi diberlakukan kontraflow ke arah Cigombong, tapi ke arah Puncak di stop dulu. Dan memang hasil pantauan tadi, data dari traffic counting, kita kira ada 11.000 kendaraan yang masuk ke arah Puncak. Ini diperkirakan karena memang mungkin masih ada pemudik yang akan mengarah ke Bandung, tapi mengetahui 11.000 itu pagi Pak akan dilakukan one way. Jadi akan mengambil jarak ke arah Puncak. Nah, untuk Sukabumi sendiri memang pantauan kemarin memang cukup padat juga Pak, karena memang kapasitas parkir di sekitar Pelabuhan Ratu itu yang Izin Pak Dagum terputus sepertinya. Pak Dagum masih termute Pak Dagum, mohon izin. Iya. Masuk? Nah, sekarang masuk Pak, mangga dipersilakan. Masuk, Saudara. Siap, masuk ya? Pak. Sukabumi Pak, kapasitas parkir. Oh ya, karena mungkin kapasitas parkir di Pelabuhan Ratu ya itu tidak karena cukup padat juga pengunjung, jadi menyebabkan cukup antrian, tapi masih bisa diatasi oleh petugas di lapangan. Baik Bapak. Nah, ini saya live report dari Ciawi, masih ditutup ke arah Puncaknya. Siap, baik. Terima kasih Pak Dagum. Selanjutnya Pak Agus Pribadi. Pak Agus Pribadi sebagai Korwil Kabupaten Bandung Barat, di mana berlokasi Lembang di sana ya Pak, sebagai salah satu tujuan wisata favorit, yang luar biasa favoritnya nih Pak, di mana malam takbiran itu baru dimulai terjadinya kepadatan. Boleh diceritakan Pak Ape, bagaimana situasi di sana saat ini dan waktu itu Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Bahwa kalau kita melihat volume lalu lintas yang menuju dan keluar dari Lembang ini, hari-hari biasa atau awal-awal masa pemantauan angkutan lebaran ini, data menunjukkan volume lalu lintas hanya sebesar 34.000 atau 35.000 kendaraan per hari. Nah, untuk hari tanggal 28 Oktober itu ada anomali untuk H-nya itu mencapai volume lalu lintasnya itu 61.000 kendaraan. Ini adalah salah satu dampak dari diberlakukannya one way di jalur utama di Pantura. Namun berikutnya lagi kembali melandai hanya 39.000, 45.000 sampai 45.000 kendaraan. Nah, terjadi mulai kenaikan pada malam takbiran H-1 mencapai 45.000 kendaraan. Untuk hari lebarannya itu kembali melandai 34.000 kendaraan. Nah, H+1-nya itu atau kemarin lusa mencapai 61.000 kendaraan dan kemarin itu puncaknya sampai 66.700 kendaraan. Terkait pengaturan lalu lintas di sekitaran Lembang, ini sementara ini diberlakukan kebijakan one way buka tutup sesuai kondisi. Saat ini juga sudah diberlakukan mulai jam 8 tadi pagi one way menuju dari Bandung menuju ke arah Lembang. Namun dari pintu masuk Lembang yang lainnya itu masih belum diberlakukan one way melihat situasi dan kondisi yang ada. Kepadatan lalu lintas di Lembang ini tentunya dikarenakan adanya aktivitas wisata pada masyarakat. Pengaturan terhadap kepadatan ini memang agak sulit karena jumlah atau animo masyarakat untuk berwisata ini sangat besar, sehingga yang bisa dilakukan ini adalah pengaturan akses masuk keluar keluar masuk menuju di tempat-tempat wisata, di mana petugas kita juga kalau kita melihat ke posko itu kosong karena mereka turun ke lapangan bersama-sama dengan pihak kepolisian dan jajaran lainnya mengatur arus lalu lintas di Lembang. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ape atas informasi dan laporannya. Baik Bapak Koordinator Wilayah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, kami informasikan bahwa kami memiliki 11 koordinator wilayah. Namun pada pagi hari ini kita mengundang 4 orang koordinator wilayah, di mana 4 wilayah ini merupakan wilayah-wilayah tersibuk di Jawa Barat pada beberapa hari terakhir ini. Mohon izin Pak Kadis, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada 4 orang korwil kita ini, Pak? Oke, terutama yang ini, yang dikaitan dengan rencana penerapan arus balik, ya, seperti halnya di daerah wisata, ini perlu disiapkan juga untuk daerah-daerah nanti yang akan dilalui oleh arus balik dari Jawa Tengah. Artinya Jabar ini sebagai lintasan. Itu pengaruh dari jalan arteri yang masuk ke tol, itu tolong diperhatikan itu. Kalau melihat data-data yang kemarin ya, pada arus mudik, yang di Pantura itu kan ternyata tidak seheboh yang kita perkirakan. Lebih landai lah. Justru yang ramai ini di arteri yang mau masuk ke daerah-daerah di selatan, di tengah dan selatan. Sehingga nanti pas arus baliknya ini akan terhambat oleh one way yang dari Jawa Tengah. One way Jawa Tengah. Itu kita harus
bahas juga dengan teman-teman di kepolisian, mengalirkannya ini seperti apa. Misalnya gini, misalnya dari Garut Tasik, pas arus balik itu pasti mengarahnya ke tol semua gitu ya. Nah di tol dengan kondisi yang one way dari arah timur, dari arah Jawa Tengah, itu pasti juga padat gitu, pasti juga padat. Nah ini persiapan kita di arteri ini harus benar-benar bagus di arteri. Nah ini teman-teman yang di wilayah di Korwil yang punya arteri yang mau masuk ke tol ini harus hati-hati nanti. Ya, itu mungkin saya pertanyaannya itu karena kita kalau tidak mempersiapkan ini di arus balik akan kerepotan juga. Betul ya. Bapak. Betul, siap Pak Kadis. Nah, Bapak-Bapak Korwil, ada yang ingin ditanggapi dari arahan Pak Kadis? Pak Dodi mungkin Pak, tadi kita sudah berbincang sebelum ini dimulai Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan ke Pak Kadis Pak. Dipersilakan Pak Dodi. Baik, terima kasih Rara. Pak Kadis mungkin saya ingin memberikan sedikit masukan saja. Untuk wilayah Garut, Pak, pintunya itu pintu cara pengendalian itu ada di Cihuni dengan GTC, Pak. Jadi kalau memang melihat lokasi area wisata itu, kita memang searah dengan arus balik nanti. Baik mudik yang Bapak tadi sampaikan lintasan itu tadi satu arah. Nah, mungkin yang berat nanti di wilayah Cileunyi, Pak, menangkapnya itu. Kalau untuk wilayah saya itu di wilayah Cileunyi, nah itu akan sangat berat sekali karena bergabung yang tadi Bapak sampaikan itu. Nah, sementara pelayanan jalan yang ada dari Nagreg sampai dengan ke Ciawi itu, kalau kita lihat data menunjukkan satu arah itu 45.000 sekian atau 46.000, kemudian arah lawannya 13.000, itu sudah terjadi kemacetan yang sedemikian dengan ada titik hambatan yang seperti Simpang 4 Ciawi, kemudian Pamoyanan, Lingkar Gentong, pertemuan nanti di Lingkar Gentong itu dari sekian lajur menjadi sekian satu lajur gitu. Kemudian Malangbong, Pasar Lewo, Bandrek, serta Limbangan sendiri, itu kan terjadi nanti terakhir pertemuannya dari Garut dengan dari Tasik itu di Lingkar Nagreg, Pak. Jadi mungkin wilayahnya Pak Adnan itu yang tentu nanti akan menjadi berat gitu. Nah, sementara persiapan-persiapan yang sudah dilakukan ini sekarang seperti di area wisata itu sekarang menumpuk di Pamungpek itu dari terminal sampai Sayang Heulang Pak ditempuh 5 jam Pak. Jadi sangat padat sekali mengganggu pelayanan jalan nasional yang ada di sana. Pengendalian dilakukan oleh teman-teman. Nah ini juga harus menjadi antisipasi apakah nanti kembalinya saya belum lihat Pak jalan yang ke wilayah Pangalengan itu apakah juga terjadi penumpukan karena belum pegang radio sampai saat ini. Itu cukup berat Pak. Jadi kiranya teman-teman yang di wilayah 2 mungkin Pak di wilayah Korwil yang perlu penguatan di sana. Itu masukan dari kami Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak Dodi, terima kasih Pak Dodi atas masukan dan informasinya. Pak Kadis ingin ditanggapi Pak? Ya betul. Ini kita ya karena mungkin ada hal lain yang harus kita perhatikan selain masalah lalu lintas, kelancaran. Ya, karena kita juga tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan pengaturan di jalan ini selain membantu pihak kepolisian. Mungkin yang harus kita perkuat nanti ke depan ya, selain data dan informasi juga tambahan pelayanan langsung ke pemudik. Tadi dengan membuat rest area, membuat informasi-informasi, kemudian rambu-rambu, itu kayaknya kita lebih pas gitu ya, nanti untuk memerankan itu. Nah, rambu-rambu ini harus jadi concern kita di dalam menerapkan manajemennya. Seperti halnya misalnya di Pangandaran. Di Pangandaran ini masyarakat untuk melakukan pergerakan itu tidak ada rambunya, tidak ada arahnya. Apakah ke kiri ataukah harus muter atau apa.
Nah, kelihatannya ke depan kita tuh harus mempersiapkan itu. Sama misalnya halnya dengan yang sekarangnya yang akan terjadi nih di arus balik. Ya. Arus balik misalnya kita bisa menginformasikan di tengah-tengah, di Nagreg misalnya, informasi bahwa Cileunyi padat, sehingga harap bersabar misalnya begitu ya. Jadi masyarakat tidak perlu memaksakan ada di jalan terus kalau dia melihat data di Cileunyi padat. Mungkin dia bisa minggir, nyari rest area gitu. Karena rada susah juga kita menguraikan sebuah kemacetan yang sudah overload, ya sudah overload, tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah, mungkin itu. Jadi ke depan itu kita harus mempersiapkan hal-hal seperti itu, yang bisa mobile, misalnya PMS gitu ya, PMS mobile itu kita harus ada, atau ya rambu-rambu yang sifatnya pemberitahuan manual tapi bisa dipindah-pindah lah menurut kita. Ini kelihatannya begitu, kita harus mempersiapkan itu ke depan supaya masyarakat juga memahami tentang kondisi-kondisi secara real di lapangan, dari lapangan ya. Kadang-kadang kalau melalui online karena terlalu banyak sumber informasinya, ini menjadi kebingungan bagi masyarakat. Nah, kalau kita siapkan informasi langsung di jalan dengan rambu-rambu pemberitahuan dan sebagainya, pengumuman, ini lebih membantu kelihatannya gitu ya. Karena kondisi yang tahu di lapangan itu kan kita. Pak Dodi misalnya nih, di Pak Dodi ini pergerakan dari Tasik nih sudah sangat banyak nih, akan menuju Cileunyi. Ternyata di Cileunyi, di Pagdan, masuk ke tolnya juga susah gitu. Nah, kita kasih informasi yang pas buat masyarakat yang ada di dalam ruas jalan tersebut. Gitu mungkin ya, karena kalau saya kira dengan cara bertindak yang sudah disiapkan oleh kepolisian ya, itu sudah maksimal. Mungkin Pak Dodi juga sudah memahami itu. Seperti halnya kemarin ya, waktu kita dari Nagreg masuk ke Limbangan, itu kan sangat padat tuh. Pak Wadir juga melihat ya kita harus bersabar akhirnya. Bersabar dulu karena mau dibuang ke arah Garut juga, di Garutnya juga sama gitu ya. Tinggal kita memberikan informasi-informasi yang pas saja ke masyarakat. Kondisinya seperti itu. Mungkin ya Pak Dodi, kelihatannya upaya kita untuk membantu masyarakat ya, membantu dalam arti lebih luas, bukan hanya mengurai kemacetan, tapi juga memberikan informasi yang aktual, yang langsung ke masyarakat. Itu mungkin ya. Makasih. Baik Pak Kadis, terima kasih banyak Pak Dodi juga dan Bapak-Bapak Korwil. Selanjutnya kita kembali bersama Pak Kadishub untuk menanyakan nih Pak, bagaimana strategi yang akan dilakukan dalam menghadapi arus balik nanti, di mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari Senin besok semua aktivitas akan dimulai bersamaan, baik itu perkantoran maupun sekolah anak-anak ya Pak ya. Nah, untuk itu diprediksi kapan sih Pak puncak arus balik ini? Lalu apa sih strategi antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah? Dipersilakan Pak Kadis. Ya, arus balik ini salah satunya kemarin kita koordinasi dengan Kadisdik untuk masuk sekolah. Ya, untuk masuk sekolah ini akan ditunda sampai tanggal 12. Itu juga mungkin bisa mempengaruhi arus balik, menunda arus balik gitu ya. Menunda arus balik buat yang dari luar Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat itu masuk sekolah mulai tanggal 12. Satu itu. Terus kedua, sesuai dengan anjuran Presiden, sebaiknya sudah bergerak mulai dari sekarang, sebelum H+6 gitu. Karena perkiraannya kan H+6. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini update informasi ini masyarakat harus pas benar gitu ya. Karena mensiasati jam itu sangat penting. Ya, mensiasati jam itu sangat penting. Misalnya gini, ternyata
pergerakan di Nagreg itu sudah 40.000 tadi. Ya, sebaiknya yang pergerakan 40.000 itu kita informasikan ke sumber pergerakan yang ada di arah timur ataupun di arah selatan. Nah, data-data ini yang penting itu disampaikan ke masyarakat supaya tidak terjadi penumpukan di waktu arus mudik baliknya. Arus baliknya. Ya. Dengan waktu yang sempit, kita punya waktu untuk arus balik ini, masyarakat akan berlomba-lomba masuk ke jalur arteri atau jalan nasional. Itu yang ketiga, ya. Jadi masalah informasi penting. Terus yang keempat, ini tentang jalur alternatif. Jalur alternatif ini kelihatannya kurang terinformasikan ke masyarakat. Seperti halnya kemarin saya waktu masuk ke Pangandaran. Ya. Jalur alternatif ini masih memungkinkan dipakai untuk akses. Dan itu kurang kayaknya, kurang diperhitungkan oleh masyarakat maupun oleh penyelenggara di kawasan Pangandaran. Jadi pergerakan itu diarahkan ke Kalipucang, padahal kalau Parigi sama keluar ke Banjarsari itu masih lenggang, masih bisa dilalui. Nah, mungkin di tempat lain juga hal yang sama ini bisa diinformasikan ke masyarakat jalur alternatif. Jalur alternatif. Dan ngelola jalur alternatif ini penting. Ya, penting. Misalnya di kawasan Garut, kita punya jalur alternatif beberapa. Ya. Selain menginformasikan juga ini masalah kesiapan personil untuk pengaturan di jalur alternatif itu. Nah, strategi-strategi ini saya kira harus segera kita diskusikan bersama dengan pihak kepolisian dan dinas perhubungan di masing-masing korwil. Ya. Jadi kalau saya kira ada 4 yang tadi. Satu, masalah waktu, ya, waktu jam sekolah ini sudah diundur. Kedua, sebelum hari H, hari puncak. Terus ketiga, masalah informasi. Keempat, jalur alternatif kita maksimalkan untuk menyalurkan pergerakan arus balik ini. Mungkin tambahan dari yang lain, itu silakan supaya memperkuat strategi kita di arus balik ini. Karena sebentar lagi nih, mungkin hari ini sudah mulai, Bu, ya. Sudah mulai, ini ada arus balik yang cukup banyak. Ya, ke depan sambil jalan kita mulai hari ini koordinasikan dengan kabupaten kota. Pak Dodi atau yang lain mangga untuk memperkuat strategi ini silakan. Saya cukup. Baik. Iya, baik, terima kasih Pak Kadis. Pak Dodi, Pak Agus Didik, Pak Agus Pribadi atau Pak Dagung, ada yang ingin ditambahkan mungkin? Pak Dodi dulu, Pak. Dipersilakan Pak Dodi. Mungkin saya menambahkan saja. Jadi tadi apa yang sudah disampaikan Pak Kadis ini kan tentu harus ditunjang juga untuk pelaksanaan operasionalnya kan harus ditunjang tentunya. Oleh apa? Oleh petugas, oleh kesiapan petugas. Nah, saat ini memang pihak kepolisian utamanya yang ada di garda terdepan itu sudah membutuhkan bantuan-bantuan itu. Nah, untuk di wilayah saya mencoba melibatkan diri dan alhamdulillah itu disambut baik. Ada sumber daya yang belum bisa kita optimalkan, yaitu kabupaten kota. Dengan jumlah personil yang begitu banyak, mungkin ada kendala-kendala untuk melaksanakan operasional itu dalam pembiayaan. Sehingga saat ini teman-teman dari kabupaten kota itu belum bisa dioptimalkan. Oleh karena itu, menjadi pemikiran kita ke depan, bagaimana kira-kira untuk teman-teman kabupaten kota ini bisa kita rangkul untuk melaksanakan, karena di operasional itu cukup berat juga ya, untuk bergantian, bahkan ada kepolisian yang sudah bertugas 2 kali 24 jam belum tidur. Nah, itu kan menandakan mereka butuh kehadiran kita, dan alhamdulillah saya memang merasakan luar biasa dari teman-teman kepolisian itu. Nah, apalagi kalau nanti kabupaten kota juga bisa kita rangkul untuk bisa bergabung untuk melaksanakan. Jangan ada pendapat lagi bahwa tugas kita ini hanya menyiapkan sarana prasarana. Sekarang perkembangan yang sekarang itu sudah membutuhkan kita harus turun lagi ke lapangan supaya tidak kita menjadi ambigu. Itu mungkin meskipun itu pendapat pribadi, tapi saya merasakan itu luar biasa ya, Terara atau Pak Kadis. Baik, Pak Kadis, Bu Rara, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Dodi.
Dilanjutkan Pak Agus Didik, mungkin tadi ada yang ingin disampaikan Pak Adik, dipersilakan Pak Adik. Baik, terima kasih Terara kesempatannya. Menambahkan saja, tadi setuju dengan disampaikan Pak Kadis, jadi dengan informasi yang tepat dan pas dengan yang disampaikan ke masyarakat itu akan mendorong masyarakat melakukan pergerakan itu dengan waktu yang tepat juga, sehingga kita dapat melalui medianya di sub seperti IG, medsos dan sebagainya, itu dapat informasi yang tepat yang akan digunakan CB yang ada itu akan dapat membantu masyarakat melakukan pilihan dan pergerakannya akan lebih tepatnya seperti perjalanan yang akan dilakukannya gitu. Jadi misalnya hari ini informasi akan dilakukan one way gitu. Tadi pagi-pagi sudah diinformasikan oleh pimpinan. Kita sudah bisa lakukan viralkan dan sampaikan ke masyarakat, dan itu ternyata lebih efektif dan cepat sekali kalau melalui WA itu bisa sampainya dalam hitungan jam itu sudah sampai kemana-mana itu. Nah ini informasi ini juga efektif sampai ke masyarakat. Nah mungkin tadi sudah disampaikan pimpinan ke depan model-model informasi baik yang melalui media sosial maupun dengan cara informasi yang tadi di lapangan itu dapat dioptimalkan, dilakukan oleh fungsi oleh Dinas Perhubungan gitu. Nah, itu barangkali Teh Rara. Jadi media sosialnya di sub itu, IG itu sangat efektif, produk yang disampaikan kepada masyarakat yang langsung bisa diakses oleh masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pergerakannya. Terima kasih. Siap. Iya, siap, baik Pak Agus Didik, terima kasih banyak masukannya. Nah, diinformasikan juga Pak bahwa kami juga bekerja sama hampir dengan 30 media massa juga. Jadi apa yang kita share di IG ataupun sosmed kita itu juga dibantu sebar luaskan oleh media yang bergabung bersama kita di grup yang kita buat bersama Pak dengan mereka. Jadi insya Allah apabila informasi cepat kami terima, kami sebarkan melalui media sosial kami, nah itu akan segera dibantu oleh tim teman-teman dari media massa yang bergabung bersama kami. Nah untuk itu selanjutnya Pak Agus pribadi, mungkin Pak ada yang ingin ditambahkan mengenai strategi menghadapi arus balik Pak Agus pribadi? Baik Bu Rara, terima kasih atas kesempatannya. Barangkali tadi sudah cukup lengkap ya dari Pak Kadis, ada 4 hal, kemudian dari Pak Haji Dodi, dari Pak Adik. Memang betul semuanya ini, terutama ini masalah informasi yang harus tepat disampaikan ke masyarakat, agar masyarakat bisa mengambil keputusan terkait dengan keputusan melakukan perjalanannya melalui jalur atau waktu yang tepat. Saya pikir sih kalau untuk yang sekarang sepertinya sudah lengkap ya, intinya informasi. Nah, barangkali untuk usulan ke depannya nih, mungkin Pak Kadis izin, kalau ke depannya ini kita pengaturan, katakanlah pembagian core wheel-nya ini mungkin bisa dilakukan jauh-jauh hari, sehingga masing-masing korwil itu bisa melakukan koordinasi, kolaborasi dengan wilayahnya itu dengan lebih intensif dan lebih dalam gitu Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Agus pribadi. Terakhir Pak Dagung, mungkin Pak ada yang ingin ditambahkan Pak Dagung? Ya, tadi sebagaimana disampaikan Pak Kadis, saya juga setuju. Tadi kita menambahkan beberapa informasi di lapangan yang sifatnya dinamis ya, kayak misalkan penyediaan VMS, dan yang paling penting tadi mungkin selain IG, menambahkan dari Pak Agus Dikdik adalah mungkin kedepannya kita coba kerjasamakan dengan operator ya Bu Rara, terkait dengan SMS Blast atau WA Blast gitu. Jadi pemudik itu sudah bisa mengetahui bahwa misalkan contoh nih jalur puncak sekarang ditutup sampai jam 11. Jadi mereka sudah tahu bahwa dari posisi Jakarta atau manapun udah tahu bahwa nanti jam 11 ditutup sampai jam 11. Nah, kalau misalkan lewat IG kan ada kesulitan misalkan membuka aplikasi dulu. Tapi kalau misalkan di blasting kan
radius sekian kilo di wilayah itu salah satu efektivitas mungkin. Selain nanti juga kita menginformasikan misalkan kaitan dengan keselamatan, himbauan istirahat di area terdekat dan sebagainya. Mungkin kalau tahun depan masih ini kita bisa jauh-jauh hari kita coba kerjasamakan dengan beberapa operator telekomunikasi dan penyedia layanan informasi lain. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Turun. Baik. Betul. Terima kasih banyak Pak Dagum atas tambahan dan sarannya. Hal ini memang sangat diperlukan masyarakat, terutama untuk jalur-jalur arteri di mana memang pemberlakuan one way-nya tidak terjadwal karena tergantung kepada situasi di lapangan begitu. Nah, selanjutnya Pak Kadis, mungkin masyarakat butuh informasi nih Pak, kebijakan-kebijakan apa sih yang secara global disusun oleh pemerintah khususnya di jalur tol yang sudah ditetapkan untuk menghadapi arus balik nanti Pak? Oke, mungkin tambahan ya nanti sebelum yang barusan ditanyakan. Jadi kita setuju saya dengan Pak Dodi. Jadi kita ini harus memperkuat kolaborasi terutama di masalah SDM, ya, di masalah SDM dengan kabupaten kota. Kita nanti setting, ya, Korwil ini bagian dari standar operasional penyelenggaraan angkutan lebaran ke depan. Kemudian bagaimana melakukan kerjasama kolaborasi dengan kabupaten kota, khususnya dalam membantu pos-pos. Satu itu, kolaborasi SDM. Kedua, kita juga harus mereview penempatan pos-pos kita. Desain pos, ya, antara pos yang untuk traffic counting, pos pengamanan atau pengaturan, pos utama atau pos gabungan, dan apa saja yang harus disiapkan dalam pos itu, pengolahan datanya, dan bagaimana menyampaikan ke masyarakat data menjadi sebuah informasi yang pas buat masyarakat. Ini penting sekali kita rancang untuk ke depan. Nah, kebijakan-kebijakan ini harus menjadi strategi yang pas di dalam menghadapi angkutan lebaran ke depan, baik dari sisi anggaran, ya, maupun dari sisi SDM. Gitu. Nah, terhadap yang tadi ditanyakan, ini masalah kebijakan untuk arus balik di tingkat nasional, saya kira sudah disepakati antara Korlantas, kemudian Kementerian Perhubungan, pengelola jalan tol, itu ada percepatan untuk penerapan one way, ya, percepatan, dan dengan jam-jam yang sudah ditentukan. Nanti silakan dari tim publikasi menyampaikan secara luas itu ke masyarakat. Itu yang paling pokok strategi yang disiapkan. Saya kira ini adalah strategi yang sifatnya transportasi Trans Jawa gitu ya, transportasi mudik balik yang melalui antar provinsi. Nah, yang di dalam provinsi sendiri di Jawa Barat, pergerakan dari arah timur, dari arah selatan ke arah tengah, ini harus kita bahas bersama dengan teman-teman di Polda. Ya, itu yang harus kita antisipasi. Yang kemarin dilakukan dengan menyiapkan cara bertindak, manajemen rekayasa lalu lintasnya, itu sangat situasional. Dan ini diskresinya ada di kepolisian untuk menerapkan itu. Saya sudah diskusikan juga dengan Pak Wadir tentang misalnya pembatasan angkutan barang. Ya. Kalau berdasarkan surat edaran itu kan berakhir tanggal 7 atau tanggal 6 ya, apalagi saya. Nah, kalau misalnya ini dirasakan perlu ada perpanjangan untuk pengaturan angkutan barang, ini bisa dilakukan lokal. Saya sudah konsultasi dengan Pak Cucu, itu silakan lakukan diskresi lokal apabila akan melakukan pembatasan angkutan barang. Misalnya, ini kalau dari Tasik ke arah Bandung, dengan kondisi kontur jalan yang seperti itu, masih ada angkutan barang.
pada H+6 atau H+7 itu akan membahayakan. Itu bisa dilakukan pembatasan lokal. Dan saya sampaikan ke Pak Wadir dari Dishub itu siap kalau misalnya akan merubah surat edaran gubernur untuk angkutan barang ini. Nah, nanti Pak Adik atau Pak Ape ya, tolong diantisipasi apabila ada perubahan surat edaran untuk angkutan barang. Ya, itu salah satunya, Bu. Makasih, Bu. Siap, Bapak. Nah, yang terakhir, Pak, mungkin ada himbauan untuk wargi Jabar yang akan segera menjalankan perjalanan mudiknya, Pak. Dipersilakan, Pak. Perjalanan baliknya gitu ya? Perjalanan baliknya, mohon izin, Bapak. Ya, untuk warga Jabar khususnya yang akan melakukan perjalanan balik dari daerah-daerah yang di internal Jawa Barat, ini pengetahuan tentang pengetahuan tentang penyelenggaraan lalu lintas di tol ini harus dipahami, ya, harus dipahami. Jangan spekulasi masuk ke jalur utama tanpa mengetahui itu. Jangan spekulasi. Dipelajari dulu apakah harus berhenti dulu atau harus menunda dulu supaya tidak stuck di jalan. Kemudian yang ada di daerah wisata, yang akan keluar dari daerah wisata, tolong perhatikan pergerakan di internalnya sama jalur alternatifnya. Ya, ini alternatif ini penting karena saya lihat di Pangandaran ini minim informasi tentang jalur alternatif, sangat minim sekali. Ya, baik itu rambu-rambunya maupun juga informasi dari di Pangandarannya sendiri. Ini kurang terinformasikan. Masyarakat tolong mempelajari itu supaya bisa ada cara lain untuk melakukan perjalanan. Itu aja mungkin ya himbauan dari saya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Kadishub, Bapak Insinyur Koswara MP, dan Bapak-Bapak Korwil penyelenggaraan angkutan Lebaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang sudah bergabung bersama kita di sini pada pagi hari ini. Baiklah wargi Jabar, demikian podcast Great Hub Juara kita pada pagi hari ini edisi angkutan Lebaran 1443 Hijriah tahun 2022. Kepada Bapak-Bapak, Pak Kadishub, Bapak-Bapak Korwil, selamat bertugas, jaga kesehatan, dan selamat dalam perjalanan, selamat menempuh juga pekerjaan yang mungkin akan semakin menantang dalam menghadapi arus balik yang akan segera menuju puncaknya ya Pak di esok hari dan lusa. Sekali lagi terima kasih banyak kepada wargi Jabar yang menyimak podcast kami pada hari ini. Mohon bantuannya, mohon untuk mengikuti arahan dan selalu mengikuti himbauan dari Kadishub tadi, lalu selalu update informasi yang disediakan oleh pemerintah melalui kanal Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ataupun media massa yang berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Demikian podcast Great Hub Juara pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Great Hub, Great Dishub Juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.